Warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan dalam acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat. Sebuah acara yang akan membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya. Baik para pemirsa, pertama-tama saya ingin terlebih dahulu menyapa nih kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama kami. Terima kasih sudah bergabung dan semoga selalu diberikan kesehatan serta limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada para pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Semoga segera diberikan kesembuhan, diangkat dari semua penyakit dan juga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala pastinya. Baik para pemirsa, tidak terasa saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan ya. Meskipun rasanya sedih karena sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh magfirah, tetapi juga kita senang karena akan menyambut Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Lebaran. Nah ini pastinya biasanya ketika Lebaran kita berkumpul bersama dengan keluarga, ini sering sekali banyak makanan yang melimpah. Nah kemudian kita seringkali kalap ya, kita sering sekali makannya tidak terkontrol, apalagi banyak makanan-makanan yang bersantan, banyak makanan-makanan yang berminyak, goreng-gorengan ya, dan seringkali ini dapat memicu kolesterol kita tinggi. Nah ini sering juga nih setelah Lebaran banyak sekali pasien-pasien yang kontrol kemudian mengeluhkan lehernya kenceng, kemudian pusing atau mungkin ada kram pada otot ya. Kemudian ketika dicek ternyata kadar kolesterolnya tinggi. Nah ini tentu saja harus kita waspadai ya. Dan tidak hanya itu saja, ternyata kolesterol tinggi ini juga dapat memicu penyakit yang berbahaya. Salah satunya adalah serangan jantung. Nah tentunya ini akan kita bahas bersama pada hari ini ya, sesuai dengan tema kita yaitu waspada kolesterol tinggi pasca Lebaran dapat memicu serangan jantung. Dan untuk saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya expert untuk tema kita pada hari ini, yaitu beliau Dr. Muhammad Ali Sobirin, spesialis jantung dan pembuluh darah. Assalamualaikum Dr. Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Panji. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan dok. Terima kasih. Baik dok, hari ini kita akan membahas mengenai waspada kolesterol tinggi pasca Lebaran dapat memicu serangan jantung ya dok ya. Sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri dan ini seringkali banyak pemirsa di rumah yang mengeluhkan kolesterolnya banyak yang naik nih dok setelah Lebaran. Betul sekali memang. Nah ini kira-kira apa sih dok yang dapat memicu kolesterol kita ini menjadi tinggi dok? Apa saja dok kira-kira? Ya terima kasih Dr. Panji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para pemirsa semua yang menghadiri acara ini. Oke, dari tutupannya menarik ya Dr. Panji ya, bahwa memang kalau kita bilang sering kita ucapkan kalau Hari Raya Idul Fitri itu momen kemenangan ya. Ya. Tapi beberapa orang mungkin mempersepsikan kemenangan itu dengan tadi menyiapkan makanan yang saya kira itu dibilang kadang setahun sekali muncul ya. Dari opor, ketupat, rendang, nah semua makanan enak ada semua pokoknya. Nah tentunya ini kalau kita bicara momen kemenangan ya harapannya kan setelah Ramadan kita menjadi makhluk yang lebih bertakwa ya. Salah satu aspeknya ya bertakwa itu ya menjaga pola makan atau makan yang secukupnya, dalam arti mungkin makan yang sehat. Jadi boleh silahkan kalau makan enak, tapi yang perlu diperhatikan kadarnya dan jenisnya itu saya kira ya. Nah kalau dibilang kan kalau kita makan sedianya pasti bersantan satu. Yang kedua kalau kita biasanya kalau santan kan disertai dengan gorengan ya. Kemudian yang ketiga cookiesnya juga, cake-nya juga banyak juga dari nastar, putri salju dan semua dan manteganya juga tinggi. Nah kalau kita ketahui kan sumber kolesterol dalam hal ini adalah yang tanda kutip lemak jenuh, yaitu memang didapatkan dari makanan bersantan, goreng-gorengan dan tadi sumber lain dari sumber protein hewani, daging merah ya, dan makanan produk-produk olahannya ya, termasuk tadi mentega, dagingnya daging dari kambing, sapi dan sebagainya. Baik.
Jadi memang wajar bila banyak yang mengeluhkan kolesterolnya naik setelah lebaran karena tadi ya dok ya makan makanan yang banyak tersaji ketika momen lebaran ini ternyata bisa mengandung tinggi kolesterol dan menaikkan kadar kolesterol. Betul sekali. Kemudian dok, kita bila membicarakan kolesterol ini kan kita harus memeriksa yang namanya lab profil lipid ya dok ya. Dan sebagaimana kita ketahui profil lipid itu ada banyak aspeknya mulai dari kolesterol total, LDL, HDL. Mungkin pemirsa di rumah juga sering bertanya-tanya nih dok, ketika membaca hasil lab kolesterol ini kira-kira perbedaannya apa sih dok antara tadi dok kolesterol total, LDL, HDL dan lain sebagainya? Ya, terima kasih dokter Panji. Ya. Secara umum memang salah satu cara untuk mengkonfirmasi apakah kolesterol kita tinggi, memang tadi ya dokter Panji ada pemeriksaan kolesterol total di mana biasanya kita pakai cut off tidak boleh lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian komponennya nanti ada namanya low density lipoprotein yang kita sebut bahasanya adalah kolesterol yang jahat ya. LDL itu kalau normalnya di bawah 130, tapi kalau orang dengan sudah ada sakit jantung itu seyogianya sebaiknya di bawah 100, lebih baik lagi di bawah 70 mg per desiliter. Satu sisinya yang HDL itu yang kolesterol baik. Nah, kalau kita bicara tadi LDL yang dianggap kolesterol jahat, itu memang parameter yang kita pakai untuk mengevaluasi apakah target kolesterolnya sudah tercapai apa enggak. Itu yang lebih utama karena LDL tinggi itu yang langsung berhubungan ya, semakin tinggi kadar LDL-nya, risiko kena serangan jantung, penyakit jantung, stroke dan kawan-kawan tuh lebih tinggi untuk meningkat. Nah, itu tentunya tadi ya kolesterol yang tadi lemak jenuh tadi itu terusnya erat sekali berhubungan dengan LDL yang lebih tinggi. LDL, baik. Jadi memang yang paling spesifik untuk menilai lemak jenuh adalah LDL yang paling berhubungan dengan banyak macam penyakit, begitu ya dok ya. Kemudian dok, mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, ketika kolesterol kita tinggi, ini gejala apa yang biasanya muncul dok? Ya, terima kasih. Tadi satu lagi parameter lainnya adalah trigliserid. Trigliserid, trigliserid juga. Tapi kalau itu memang lebih berhubungan dengan karbohidrat yang mungkin juga dipicu oleh banyak makanan tadi, roti-rotian ya. Nah, kalau yang tadi gejalanya, beberapa pasien yang sering temukan mengeluhnya rasa tengkuk atau ininya kemeng ya, pegel, atau badannya rasanya seperti kayak digebuki gitu ya. Kalau gebuki mungkin lebih cenderung mungkin mirip dengan yang tinggi-tinggi, tapi yang rasanya kemeng, nggak nyaman ya itu mungkin berhubungan dengan kolesterol. Tapi itu tidak spesifik, dokter Panji. Tidak spesifik ya? Tidak spesifik. Jadi kalau misalnya ada lain yang tanda bisa dilihat, misalnya pada kelopak mata itu nanti muncul ya salah satu stigmata ya. Bentuknya ada yang kayak timbunan endapan yang berwarna kuning, nah itu biasanya kolesterolnya juga tinggi. Nah, itu salah satu tanda dan keluhan. Nah, kalau untuk memastikannya, pastinya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium profil lipid tersebut. Jadi memang gejalanya seringkali tidak spesifik, bahkan mungkin juga tidak muncul gejala ya dok ya. Bisa jadi. Tapi ternyata kadar kolesterolnya setelah dicek ternyata tinggi. Nah kemudian untuk mengecek tadi dok, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk kita mengecek lab kolesterol dan kira-kira harus rutin berapa bulan sekali gitu dok? Ya, mungkin kalau berhubungan dengan lebaran ini ya saya pikir alangkah baik pasien-pasien yang kontrol juga yang terutama dengan riwayat kolesterol tinggi setelah lebaran biasanya kita cek ya. Nah, karena dia target pada pasien penyakit jantung kan harus tercapai untuk mengurangi risiko. Nah, kalau bagi yang secara umum masyarakat awam ya saya kira juga baik juga ya kalau setelah lebaran juga perlu dicek ya. Tentunya sebagai bentuk kita untuk ya mawas diri dan hati-hati ya. Karena itu kita ingat bahwa momentum Ramadan tadi yang kita bilang menjadi momen yang lebih bertakwa, tentunya juga dalam ini juga menjaga kesehatan. Karena dengan menjaga kesehatan kita bisa melakukan ibadah yang lebih baik lagi harapannya. Baik. Jadi tidak ada salahnya bagi pemirsa meskipun tidak memiliki riwayat kolesterol, tapi di momen lebaran ini dengan tadi dok banyak makanan yang tinggi kolesterol, tidak ada salahnya untuk nanti mengecek kolesterol. Dan apalagi bagi pemirsa yang sudah ada riwayat kolesterol tinggi, apalagi penyakit jantung, ini juga lebih waspada lagi dan bisa mengecek kolesterolnya, begitu ya dok. Kemudian dok bicarakan yang tadi bahwa kolesterol tinggi ini ternyata dapat memicu serangan jantung, betul nggak sih dok? Nah, memang kalau kita di satu sisi ya, kalau kita lihat namanya serangan jantung kan suatu proses di mana pembuluh darah koronernya itu mengalami penyumbatan yang tiba-tiba.
Nah, penyumbatan itu biasanya didahului oleh udah ada terbentuk plak atau kerak-kerak pada dinding pembuluh darah ya, dan itu disebabkan oleh salah satunya adalah kolesterol yang tinggi. Jadi memang bukan hanya semata-mata karena mau lebar kita cek ya, tapi itu memang harus dijaga secara kontinu karena kolesterol yang tinggi terus-menerus itu menyebabkan tadi penimbunan plak, kerak-keraknya timbul. Nah, itu kerak-kerak yang timbul itu nanti bisa mengalami kerusakan. Nah, kalau kerusakan terjadi, pecah bahasanya ya, atau erosi, itu akan mengundang sel-sel atau mungkin senyawa yang ikut di situ ya, sebagai namanya penggumpalan ya. Nah, itu kalau nyumbat total jadi serangan jantung. Apakah berhubungan dengan lebaran ini ya, kita tidak tahu ya. Secara umum sih dibilang kalau salah satu pemicunya misalnya karena kita tidak menjaga tadi kadar kolesterol yang tinggi ya, sehingga mungkin itu menyebabkan risiko yang plaknya tadi mudah pecah. Atau ini kan juga ada namanya emotional stress ya, namanya lebaran itu kan ketemu saudara, ketemu mantan mungkin juga ya, jadi ada ya emosi terlibat itu juga sedikit banyak. Emotional stress itu juga memacu mungkin hormon-hormon yang kalau bahagia sih juga bagus, tapi kalau yang sedih, yang stres, yang tidak bagus juga bisa jadi juga kan ya. Ketemu misalnya orang yang tidak disukai atau apa tuh ya, kadang-kadang itu memicu stres juga bisa memicu. Atau gembira yang berlebihan pun juga saya kira juga tidak bagus ya. Nah, tensi tinggi juga bisa. Jadi udah makannya berlemak, asin-asin. Nah, itu juga sama. Lupa minum obat ya karena ngobrol terus ketemu teman, obatnya lupa tuh, aduh mau lebaran nggak sempat kontrol ke rumah sakit, mau masak aja di rumah. Nah, hal itu sebaiknya buat para pasien justru mau lebaran tuh ya kita memang harus siap sedia, dalam arti kalau memang mau minum obat rutin ya kontrol lah, sempatkan untuk kontrol, minum obat teratur. Nah, jadi momen lebaran ini jangan sampai kita terlena ya dok ya, tetap harus menjaga kesehatan ya. Bagi yang minum obat rutin juga jangan sampai lupa obatnya ya. Dan memang tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kolesterol ini ketika tinggi sangat berbahaya karena dia dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah, terbentuk plak. Dan mana kalau pembuluh darah ini dia tersumbat, otomatis juga suplai pembuluh darah akan jadi berkurang. Dan bila mana ini terjadi pada pembuluh darah yang ada di jantung, tentu efeknya adalah bisa menyebabkan serangan jantung yang tadi ya dok ya. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Dan ini kita bicara mengenai serangan jantung tadi dikatakan tidak hanya kolesterol tinggi ya dok, atau resikonya bisa juga karena stres, karena tensi tinggi ya. Rokok ya, juga. Jelas ini faktanya kalau koko teman-teman andalannya di bawah apa? Ngerokok. Ya itu sebaiknya ya bawahnya mungkin apa ya yang sehat ya. Green tea apa gantiin itu ya yang sehat ya. Jadi memang banyak sekali faktor risiko yang bisa menyebabkan serangan jantung selain dari kolesterol tadi ya, dan ini harus semua dikendalikan, jangan sampai kita terlena. Nah, kemudian kita membicarakan mengenai serangan jantung lebih jauh nih dok. Kira-kira gejala apa yang biasanya muncul ketika menandakan seorang ini mengalami serangan jantung dok? Terima kasih Dr. Panji. Jadi yang perlu diwaspadai ya buat para pemirsa semua, kalau salah satu gejala yang muncul pada waktu kita mengalami serangan jantung adalah keluhan seperti beberapa pasien memang mendeskripsinya bermacam-macam, tapi secara umum kita sebut sebagai nyeri dada. Nyeri dada itu tidak selalu berhubungan dengan nyeri ya, kadang pasien merasa dadanya seperti berat, dadanya seperti diremes, dadanya kayak seperti diikat, dan atau mungkin sesak nafas. Nah, itu biasanya kalau mungkin yang sudah mau punya angina atau riwayat sebelumnya memang cuma 2 menit, tapi kalau serangan jantung itu gejalanya lebih berat dan lebih lama. Kalau disebutkan memang lebih dari 20 menit, keluhan nyeri tadi tidak berkurang dengan istirahat, bahkan kalau sudah punya ISDN pun mungkin nggak begitu banyak berkurang. Nah, itu kadang-kadang disertai gejala sistemik, misalnya keringat dingin keluar sampai bajunya basah, kadang ada mual, kadang ada muntah. Nah, kalau ada muncul seperti itu dengan riwayat dia memang sudah pengobatan jantung atau memang punya faktor risiko, nah sebaiknya harus segera dibawa ke rumah sakit, bukan dikerok. Itu kerian, bukan kerian dulu. Karena banyak sekali kejadian, ya kadang keluarnya nggak nyeri dada tadi ya, Dokter Panji ya. Beberapa pasien kalau penyepitannya itu di daerah koroner yang kanan, keluarnya seperti nyeri ulu hati, terus mual gitu ya, sampai kadang sering muntah. Orang kadang pikirnya itu ini kayak masuk angin nih, angin duduk gitu.
dikerok, padahal itu adalah serangan jantung. Padahal sebenarnya serangan jantung. Baik, jadi memang gejalanya ini kadang tidak spesifik ya dok ya. Betul. Bahkan seringkali juga sulit dibedakan dengan gejala MAH atau asam lambung karena sama-sama ada nyeri di ulu hati tadi ya dok ya. Ya, yang kanan ya. Betul. Nah, ini kira-kira satu lagi mungkin Dr. Panji tadi yang terutama yang waspada terutama kalau wanita dan orang tua. Itu memang sama orang dengan diabetes. Oke. Kalau yang secara umum rata-rata serangan jantung keluarnya yang tadi nyeri berat, dadanya ampok kayak diremes tuh sebagian besar itu. Tapi sebagian kecil ya, sebagian lainnya yang orang tua, diabetes sama wanita itu mungkin tidak sejelas seperti yang tadi ya. Itu harus diwaspadai. Iya. Dan tadi ya dok ya seringkali juga mirip dengan serangan ketika MAH atau asam lambung sekali. Itu kira-kira untuk membedakan gimana nih dok? Mungkin dilihat ininya, kalau orang sakit MAH itu kan faktor pemicunya diketahui biasanya ya, telat makan, makannya terlalu pedas dan sebagainya. Dan keluarnya munculnya selalu sama, misalnya perutnya sakit, ada yang stay sendawa, ada yang mungkin rasanya sini kayak pahit di dadanya ya. Memang dada pun yang keluhan dada kemarannya pun bisa miliknya jantung ya, tapi pemicunya mungkin dia tidak ada hubungan dengan makanan ya. Dia mungkin lagi nonton TV, lagi relax, atau tadi muncul tiba-tiba aja. Kemudian kalau lagi sakit makan mungkin akan dibantu dengan makan ya. Kalau jantung saya kira nggak membaik dengan makan. Oke. Jadi kalau membedakan tadi ketika asam lambung naik ini seringkali berhubungan dengan makanan, entah itu telat makan atau mungkin juga makan pedas atau faktor stres juga bisa ya dok. Sementara kalau serangan jantung ini seringnya tiba-tiba begitu ya dok ya. Dan yang pasti yang lebih spesifik lagi ketika sudah mengalami gejala tersebut harus segera memeriksakan diri ke dokter untuk segera dilakukan pemeriksaan penunjang sehingga lebih dapat memastikan ini kira-kira penyebabnya apa begitu ya dok. Nah ini kemudian kita bicarakan mengenai pemeriksaan penunjang nih dok. Jadi setelah tadi muncul gejala-gejala tadi dibawa ke rumah sakit, kira-kira pemeriksaan penunjang apa yang bisa dilakukan dok? Kalau dilihat dari data yang ada sebenarnya pasien yang datang nyeri dada atau nyeri perut ke UGD itu memang secara umum dibagi dua ya, yang akhirnya itu adalah memang serangan jantung sekitar 30-40%, sisanya memang kelainan gastrointestinal. Jadi 50-50. Memang di UGD memang perlu kecermatan tinggi dokternya untuk melihat apakah ini serangan jantung atau bukan. Tentunya tool yang saya kira sangat penting dan itu memang adanya terutama seringnya ada di UGD dan RIDI ya adalah dengan pemeriksaan rekam distrik jantung atau EKG atau elektrokardiogram. Itu nanti akan bisa melihat apakah ada gambaran tadi ya di EKG-nya tadi ST elevasi, ST depresi atau iskemik dari gelombang T ya, sehingga kita bisa mengarahkan ini pasien masuk ke penyumbatan yang total atau yang bukan total, karena kita ingat penanganannya juga mungkin agak sedikit, meskipun pada umumnya sama, tapi ada yang lebih agresif, terutama pada kasus-kasus di mana penyempitannya itu penyempitan yang sumbatan total atau itu sebagai STEMI. Dan mungkin ini juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada sejawat dokter umum yang bertugas di IGD dok, kira-kira ketika menangani pasien dengan serangan jantung ini apa yang pertama kali harus dilakukan dok? Terima kasih dokter. Saya kira itu penting sekali ya, awareness. Karena salah satu beban tinggi kita juga karena serangan jantungnya. Kalau nggak tertangani dengan baik, gagal jantung. Itu juga gagal jantung, risiko kualitas hidup dan juga kematian juga tinggi. Nah tentunya kalau di UGD, buat teman-teman semua ya, dalam 10 menit disebutkan memang harus kita bisa mendiagnosis. Jadi memang teamwork kembali di UGD. Kalau ada pasien nyeri dada datang, panggil tim perawatnya, pasang monitor, pasang EKG sambil anamnesis. Kuncinya juga sangat penting ya, ke arah mana nih tadi yang khas tadi gejala jantungnya muncul apa enggak, EKG-nya seperti apa. Nah kalau seperti itu sudah ketemu ini gambarnya ST elevasi nih, tentunya kita ingat bahwa tanya onsetnya ya, kalau onsetnya kurang 12 jam pada orang-orang dengan serangan jantung yang tipenya STEMI ya kita bisa lakukan revaskularisasi segera. Jadi penyumbatan tadi bisa dengan dua cara, bisa dengan obat-obatan atau dengan dilakukan pemasangan stent segera. Nah, itu kalau kita bisa lakukan dengan baik, dan Sultan Agung termasuk rumah sakit yang bisa mengerjakan primary PC atau pemasangan ring segera ya. Jadi anytime datang, kalau ada keluhan jangan ditunda, dan kalau memang perlu dirujuk untuk dilakukan tindakan ya
bisa dilakukan segera rujukan ya. Karena beberapa dokter mungkin punya klinik, punya EKG juga sih ya. Iya. Ya itu kalau ketemu seperti ini ya sebaiknya segera dilakukan rujukan untuk kasus mendapatkan pertolongan segera. Tapi kalau di rumah jenengan ada obat-obat kayak anti platelet seperti Aspilet, aspirin, bisa dilakukan pemberian obat ya anti platelet ya, double anti platelet, Pengencer darah ya. Itu kemudian antitrombotik atau juga mungkin untuk mengurangi keluhan nyerinya bisa diberikan isosorbide nitrat ya atau obat lain tuh pertolongan pertama yang saya kira membantu sekali ya, terutama untuk mengurangi keluhan nyeri dada. Ya. Jadi bila memang sudah memiliki obat di rumah yang tadi sudah disampaikan, ini bisa diminum terlebih dahulu untuk penanganan awal. Kemudian tetap harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit. Dan tadi ya dok ya, yang terpenting adalah teamwork ya di IGD, karena kita ketika ada kasus serangan jantung ini kita kan diburu dengan waktu ya dok ya. Betul sekali. Kita sangat diburu dengan waktu, terlambat sedikit saja bisa jadi nanti output ataupun hasil pada pasiennya berbeda. Jadi benar-benar harus diperhatikan kita penanganan dengan cepat dan juga tepat. Dan alhamdulillah juga di rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sudah terdapat alat yang cukup canggih untuk menangani serangan jantung di cath lab jantung, mulai dari pasang ring dan juga tindakan primary PCI ini juga sudah dapat dilakukan. Jadi jangan sampai menunda, karena semakin cepat kita mengetahui, semakin cepat kita memberikan tata laksana, tentunya juga hasilnya akan semakin baik. Gitu ya dok ya. Baik. Ya. Kemudian kita kembali ke masalah kolesterol tadi nih dok ya. Kolesterol kan ini memang kadang gampang-gampang sulit ya dok ya untuk kita menurunkan. Kadang ini juga banyak pemirsa yang bertanya-tanya, dok saya itu sudah minum obat kolesterol teratur, kadang juga sudah sudah menjaga pola makan, tapi kok kolesterol saya masih tinggi. Ini kira-kira kenapa dok? Ya memang salah satu hal yang perlu diwaspadai, yang pertama tentunya tetap kembali asupan ya, karena kan sumber kolesterol selain diproduksi oleh liver sendiri endogen, tapi juga sumbernya dari luar. Jadi persepsi pasien dengan dokter mengenai asupan tadi juga harus sinkron ya. Misalnya sering kalau pasien ada, dok saya makannya sedikit nasinya, tapi ternyata setelah digali makan nasi sedikit tapi makan telo, makan pung, makan mie. Nah itu juga seperti glycerid ya. Terus kemudian jadi harus disinkronkan ya. Gorengan juga mungkin, dok saya kalau di kita mungkin jarang ya minyak goreng yang pakai dari nabati, seringnya kita minyak kelapa sawit ya. Nah itu memang minyaknya mungkin ya pakai minyak yang nabati sebaiknya, misalnya bunga matahari dan sebagainya. Meskipun di kita agak jarang ya. Kalau di Jepang, waktu di Jepang kebanyakan mereka disediakan memang minyak nabati, malahnya karena lebih sehat ya dok lebih ya. sehat memang. Nah tadi pola makan tetap harus pertama. Yang kedua mengenai obat yang diberikan. Memang masalahnya ya, ini sekali ini buat juga input buat pemerintah ya, memang obat-obat kolesterol itu kalau orang sakit jantung kan harus wajib minum obat, tanda kutip maaf nih ya, statin dalam jangka panjang. Nah memang BPJS hanya mengasih 7 hari nih. Nah itu kita sebetulnya spesial edukasi ke pasien bahwa obat ini memang sebaiknya diminum secara rutin, jadi minta tolong dibelikan. Meskipun dalam tanda kutip kadang BPJS memberikan 30 hari kalau kadar LDL dan TG-nya sangat tinggi. Nah, itu memang dapat prioritas 30 tablet. Tapi kalau enggak memang hanya dapatnya 7. Jadi memang kalau memang jumlahnya 7 ya berarti memang dari pasien atau keluarga inisiatif harus membeli sendiri. Yang ketiga faktor genetik nih, Mas. Memang ada beberapa orang memang familial hyperkolesterolemia juga ada. Nah, kalau seperti ini memang kadang-kadang diperlukan kombinasi obat dengan yang lain. Tapi mungkin bisa bicarakan dengan dokternya ya. Baik, jadi dengan pengaturan pola makan yang tepat dan juga kombinasi obat yang tepat, ini insya Allah bisa menurunkan kadar kolesterol. Dan yang paling penting juga harus kontrol rutin, karena memang tidak bisa kalau hanya berobat seminggu, 2 minggu, memang harus rutin dan pengobatannya juga jangka panjang. Begitu ya dok ya. Terakhir nih dok, mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah yang menyaksikan kita, bagaimana untuk bisa mencegah terjadinya serangan jantung dan juga mencegah kadar kolesterol kita tinggi. Monggo dok. Ya, terima kasih Dr. Panji dan buat para pemirsa semuanya. Seperti yang kita bilang tadi bahwa kalau kita bilang setelah Ramadan itu kita merayakan momen kemenangan. Nah, kemenangan di sini dalam arti secara intrinsik kita ya, bahwa kita harus bisa juga mengatur atau menjaga supaya tidak berlebihan. Jadi waktu Lebaran saya tidak melarang kok. Nggak ada melarang harus nggak boleh makan opor, makan nastar, itu enggak. Tapi jumlah dan jenisnya itu yang harus dikontrol.
Jadi memang ada pembatasan, misalnya kalau lemak jenuh tuh sehari kalau kita makan 2000 kalori ya batasnya 5-6%, sekitar mungkin 13 gram ya. Mungkin ambil dagingnya misalnya makan ya 1 potong udah cukup. Terus kalau makan pilih, kalau misalnya ada daging ayam sama daging sapi, lebih aman daging ayam dengan kulitnya dibuang. Jadi itu milihnya. Kemudian jumlahnya tadi, jenisnya dan tanpa pola masaknya mungkin kita imbangi nih. Oh kita makan opor nih, kuahnya yo jangan banyak-banyak ya. Kita bilang ininya ya kata Dokter Ali udah makan 1 cukup. Kuahnya tapi yang banyak. Itu santan padahal ya. Jadi santannya juga dikurangi. Terus caranya gimana Dok? Ya mengimbangi dengan tadi yang lemak tak jenuhnya yang dinaikin sumbernya. Jadi buah, sayur. Jadi sebelahnya makanan itu buah dan sayur jangan lupa ditinggal. Menu penyeimbang ya. Ya kalau misalnya menunya pengennya lebih sehat ya pilih menu ikan. Beberapa tadi makanan-makanan yang lebih sehat ya itu boleh dipilih saya kira ya. Kemudian yang setelah tadi makan dijaga jenis dan jumlahnya, berikutnya ya tetap kalau memang jenengan punya faktor risiko jantung atau punya sakit jantung ya obat tetap harus minum rutin teratur ya. Dan seandainya ada keluhan yang lain dari biasanya kok nyeri dadanya kok cuma semenit hilang, ini kok berlangsung terus menerus dari gejala sistemik yang berat, keringat dingin, sesak, mual, nah itu waspada. Itu mungkin takutnya itu serangan jantung, jadi segera dibawa ke rumah sakit. Kalau masih punya isosorbid di rumah, taruh di bawah lidah, punya aspirin, boleh silakan diminum dulu sebelum dibawa ke UGD. Baik, ya saya demikian Dokter. Ya. Baik, begitu pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembicaraan kita pada hari ini ya, di mana momen Idul Fitri, momen Lebaran ini ya, momen kemenangan, tapi kita juga harus memaknainya dengan baik, dengan tetap menjaga kesehatan kita. Salah satunya adalah dengan menjaga kadar kolesterol ya. Yang terpenting adalah kita mengontrol pola makan ya, dengan memilih-milih makanan yang sehat, dan bila mana makan makanan yang kurang sehat, kita juga harus mengatur porsinya sehingga jangan sampai ketika momen setelah Lebaran, momen kemenangan justru malah kita harus sakit dengan kadar kolesterol yang tinggi. Jangan sampai momen berkumpul dengan keluarga malah justru kita harus masuk rumah sakit ya, dengan cara kita mengontrol diri kita sendiri. Dan yang bila memang memiliki riwayat penyakit tertentu yang minum obat rutin juga tetap harus diminum obatnya dengan rutin sesuai dengan resep dokter ya. Dan seperti katakan tadi bahwa kolesterol tinggi ini juga memang dapat memicu serangan jantung. Jadi harus diperhatikan ya, bila sudah muncul gejala-gejala seperti nyeri dada, terasa sesak ya, dadanya seperti terasa ampak, apalagi lebih dari 20 menit, harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit, karena dengan penanganan yang lebih cepat dan juga tepat, otomatis juga dapat hasilnya juga akan lebih baik ya. Begitu. Terima kasih Dr. Ali atas waktunya pada hari ini dan sharing-sharing ilmunya yang sangat bermanfaat sekali bagi saya dan juga bagi pemirsa di rumah pastinya ya Dok. Kemudian untuk para pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa untuk terus saksikan acara kesayangan kita, Rehat Ruang Sehat, di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga di channel Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa untuk juga like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi di channel YouTube kita supaya tidak tertinggal video-video kita yang menarik lainnya ya. Baik, saya Dr. Panji beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.